Shalom adik-adik kakak yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat bertemu lagi dan selamat beribadah. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Oh, pasti luar biasa. Nah, adik-adik kakak, bagaimana satu minggunya kemarin? Pasti semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan pada saat ini sudah mulai atau siap-siap untuk kita memulai ibadah. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dulu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami dari malam hingga pada pagi hari ini, hingga kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat, tubuh kami sehat sempurna. Itu bukan karena kehebatan kami, tapi karena kasih-Mu, karena kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Dan kami ucap syukur atas semua itu Bapa. Dan sebentar kami mau memulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya nanti. Biarlah kasih-Mu melingkupi kehidupan kami. Tolong Kau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, sehingga Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk bisa mengerti, memahami kebenaran dari firman-Mu. Akan biarlah kami dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur mau memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak Tuhan katakan, amin.
Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Nah adik-adik, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dulu. Dan sebelum berdoa kita menyanyi, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu besar anugerah-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, yang tak henti-hentinya Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Jika sebentar lagi kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, kami mohon Engkau memampukan kami, untuk kami dapat mengerti, untuk kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Mampukan juga bagi kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan itu berasal dari Engkau dan dapat menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami, inilah hidup kami, yang kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua katakan amin. Nah adik-adik, sudah siap untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan? Kakak yakin semua sudah siap. Sekarang kakak minta siapkan Alkitabnya. Kakak minta adik-adik semua untuk bisa membuka Perjanjian Lama, yaitu Kejadian, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-9. Ayo, Kejadian pasalnya yang 11, ayatnya ke-1 sampai ayatnya ke-9, dengan perikop Menara Babel. Yuk kita sama-sama membacanya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke seberang timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Lalu ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya apa-apa saja hasil dari teknologi? Hasil dari teknologi, hasil dari ilmu pengetahuan adalah mobil, pesawat, kapal, HP, televisi, dan lain-lain.
Adik-adik, itu adalah hasil teknologi yang berguna bagi siapa? Iya, betul, bagi manusia. Adik-adik, manusia pertama yang telah melupakan Tuhan dimusnahkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan membuat air bah, sehingga kehidupan yang baru yang dekat dengan Tuhan dimulai di muka bumi. Pada kesempatan yang sama, Tuhan juga mengaruniakan kemampuan kepada manusia untuk mengelola alam, untuk membantu kehidupan mereka, dimulai dari Nuh dan keluarganya. Tuhan memberikan kemampuan untuk membuat kapal yang besar sebagai bentuk kemajuan teknologi. Manusia mulai belajar membuat berbagai peralatan untuk membantu kerjanya untuk mengelola alam. Kemampuan itu perlahan-lahan membuat manusia merasa diri mampu untuk melakukan sesuatu tanpa bantuan dari Tuhan. Bahkan dalam cerita tadi, dalam Kejadian 11 ayat yang pertama sampai 9, yaitu tentang Menara Babel, manusia yang punya kemampuan untuk melakukan berbagai hal itu mulai membangun sebuah menara sebagai bentuk keangkuhan mereka untuk mengatur diri tanpa bantuan dari Tuhan. Manusia berusaha merencanakan dan membuat sesuatu sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka inginkan. Bagi mereka, kemampuan yang mereka miliki adalah sebuah kekuatan untuk mengatur kehidupan mereka sendiri. Karena itu, mereka mendirikan menara yang tinggi untuk menjaga kesatuan mereka. Mereka merencanakan sesuatu hal yang baik menurut mereka dengan kemampuan dan kepintaran mereka, bukan dengan mengandalkan Tuhan. Menara itu sebagai simbol dan tanda bahwa mereka mampu, sehingga mereka patut mendapat pujian atas apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan itu ternyata tidak disukai Tuhan. Tentunya Tuhan mau manusia menggunakan kemampuan dan pikiran yang Tuhan berikan untuk melakukan berbagai hal yang baik, termasuk untuk menjaga kebaikan alam ini dan kebaikan kehidupan dengan sesama manusia. Tetapi apa yang dilakukan itu seharusnya juga dalam pernyataan Tuhan, sehingga bukan kemuliaan diri sendiri yang menjadi tujuan, tetapi kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan saja. Hal seperti ini sering kita jumpai saat ini. Berbagai bangsa dunia ini berlomba-lomba untuk menara yang tinggi sebagai bentuk kebanggaan bangsa mereka. Juga berbagai kemajuan teknologi dan perlombaan untuk menciptakan teknologi yang baru, bukan lagi untuk kebaikan manusia semata, tetapi sebagai alat untuk saling menekan dan saling menjajah. Penjajahan saat ini bukanlah penjajahan secara fisik adik-adik, tetapi penjajahan melalui kebutuhan. Manusia sudah terlena dengan kebutuhan yang diciptakan oleh kemajuan teknologi. Seperti saat ini kita pasti selalu memakai HP. Kita berkomunikasi, kita melakukan hiburan, misalnya main game, mendengarkan musik di YouTube, menonton. Nah, adik-adik, kita sering terlena dengan HP. Terkadang kalau kita sudah terlena dengan HP, kita pasti lupa akan semuanya. Kita pasti akan lupa dengan waktu, lupa belajar, lupa baca Alkitab, lupa berdoa, dan juga lupa hal-hal yang lain yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Adik-adik, HP sangat baik untuk kita. Tapi kalau kita gunakan HP dengan sesuatu yang buruk, yang tidak baik, HP juga bisa merusak kita menjadi anak
anak-anak yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kakak kembali lagi ya. Dari cerita Menara Babel ini, dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, ada beberapa poin penting yang bisa kita renungkan sama-sama. Yang pertama, kemampuan manusia dan hasil teknologi buatan manusia adalah karunia dari siapa? Betul, dari Tuhan. Manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Karena itu, gunakanlah kemampuan untuk berkarya sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, bagaimana menggunakan semua hasil teknologi ini dengan bertanggung jawab. Jangan sampai kemampuan dan hasil teknologi dipakai untuk maksud yang jahat. Misalnya, adik-adik menyebarkan hal-hal yang tidak baik kepada teman-teman, atau menyebarkan kabar-kabar yang belum tentu kepastian kabarnya. Kita harus menggunakan teknologi dengan baik dan bertanggung jawab. Adik-adik, dalam cerita Menara di Babel menunjukkan bagaimana Tuhan murka ketika manusia menggunakan kemampuan dan teknologi hasil ciptaannya untuk kesombongan dan maksud buruk yang lain. Jadi adik-adik, utamakan sikap takut akan Tuhan sebagai penuntun supaya kita diberi hikmat dan tidak terjebak untuk mengandalkan kemampuan dan kepintaran kita sendiri dan kepintaran kita sendiri, serta tidak terjerumus dalam sikap mengandalkan teknologi yang canggih dan membuat kita terlena. Jadi, pergunakan ilmu pengetahuan dan hasil ilmu pengetahuan itu dengan penuh tanggung jawab dan terutama takut akan Tuhan. Seperti Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Demikian firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan. Kakak ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh bangun pada pagi hari ini dengan napas kehidupan yang baru, dengan tubuh yang segar, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama bersuka cita untuk mengikuti streaming ibadah sekolah hari Minggu online. Ini semua bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi karena kasih, berkat, dan penyertaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami tadi sudah mendengarkan pujian dan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu tidak berlalu saja di dalam hati dan pikiran kami, tapi semakin bertumbuh dan berbuah di dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami. Dari cerita tadi tentang ilmu pengetahuan, Tuhan mampukan kami, Tuhan bekali kami dengan ilmu pengetahuan tersebut untuk memperkaya pikiran hati kami, sehingga kami tahu bagaimana cara untuk memuliakan nama Tuhan dan orang tua kami, yaitu dengan rajin membaca, belajar, dan bertanggung jawab dalam melakukan segala hal, serta rajin membaca Alkitab agar kami semakin tahu bagaimana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kondisi keadaan kami sekarang, yaitu dalam keadaan wabah virus corona. Tuhan Yesus,
jauhkanlah kami semua dari wabah virus ini dan berikanlah kami selalu kesehatan supaya kami dapat menghadapi virus corona ini. Meskipun kami tidak tahu sampai kapan wabah virus ini akan melanda, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bisa memberikan mujizat untuk keadaan kami sekarang ini. Terutama kami berdoa untuk para medis. Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan Roh Kudus-Mu supaya para medis juga mampu untuk melawan wabah virus corona ini. Mereka dapat menolong para pasien yang terkena virus corona ini Tuhan, sehingga dengan kuasa Roh Kudus-Mu mereka bisa menyembuhkan para pasien corona ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, berkati seluruh pemimpin pemerintahannya, baik presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, dan lain-lain, supaya mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan lebih baik lagi. Semua itu demi kepentingan bersama-sama di dalam satu kesatuan kami, yaitu dalam kesatuan Indonesia. Tuhan Yesus, sebenarnya banyak yang ingin kami pinta dan kami mohonkan, tapi mulut dan bibir kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan dapat menyempurnakan doa kami ini dalam doa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu dapat bertumbuh dalam setiap hati kami, dan menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya ibadah sekolah minggu kami ini tadi dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan doa kami ini. Amin. Shalom adik-adik. Gimana cerita firman Tuhan ya tadi? Wah, kakak yakin pasti semuanya memperhatikan dengan baik kan saat kakaknya cerita tadi?
Dan pasti adik-adik semua ingat cerita yang sudah disampaikan tadi. Adik-adik, kakak-kakak semua ucapkan terima kasih ya karena sudah mengikuti dan juga sudah menyaksikan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya ya, memakai masker dan selalu menjaga jarak. Kakak juga ingatkan, pada saat adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu, kakak minta untuk nanti bisa divideokan atau difoto dan bisa dikirim ke grup Facebook atau bisa juga dikirim ke kakak-kakak guru sekolah minggunya masing-masing ya. Juga, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas dan pertanyaan yang sudah diberikan oleh kakak-kakaknya. Kalau sudah dijawab, nanti adik-adik bisa kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu di kelasnya masing-masing ya. Dan juga, jangan lupa, minggu depan kita akan melaksanakan ibadah sekolah minggu kembali. Sampai ketemu ya. Shalom.